kondisi para ulama ataupun kondisi politik kita di Riau ini. Jadi menariknya ya Islam, Allah menginginkan kenapa masjid itu base camp dan sentralnya perpolitikan, kalau bahasanya menentukan kepemimpinan, musyarakah sia-sia itu, keterlibatan umat Islam yang ahlus salah, ahlus zakah ini dalam memilih pemimpin, karena ada kaitannya dalam menjaga rumah Allah. Satu lagi saya sampaikan sebelum kita masuk ke tema ini. Tadi saya bilang habaib, keterlibatan mereka menentukan alur pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إلى آخر هذه الآية. وإخوة في الله رحمكم الله, kita bersyukur, memuhasabah, bermunajat, memohon ampun pertolongannya, kasih sayangnya, curahan rahmat, luasnya ampunannya, agar kita senantiasa menghadirkan, mempersembahkan amal-amal terbaik kita dan tergolong orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang sabar, orang-orang yang selalu bermunajat akan keagungan kebesarannya. Dan mari kita hadirkan bahwa setiap kali kita bersimpuh di rumah Allah ini untuk menghadirkan lillah, sehingga detik menit yang berlalu di masjid ini semoga ini menjadi terhitung pahala dan nilai-nilai ibadah yang menguatkan kehidupan, perjalanan aktivitas keseharian kita, hatta nalqah, sampai Allah panggil kita, sampai nanti jasad ini dikubur. Dan berartinya sebuah kehidupan ini kalau kita punya tujuan yang mulia, bahwa menghadirkan dunia ini mazra'atun lil akhirah, yaitu ladang untuk akhirat kita kelak yang bisa kita panen. Di umur, di keadaan, kondisi kesehatan dan peluang-peluang ini,
kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian mari sama-sama kita meneladani, mengidolakan, berqudwah, mencintai hingga mengagungkan, wa ta'zimuhu wa nuhibbuhu wa nuhibbu man yuhibbuh, mencintai yang dicintainya, mengidolakan yang diidolakannya, menegakkan yang ditegakkannya, mewarisi risalahnya. Itulah kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di tema subuh kali ini saya akan mengambil satu tema berkaitan dengan al-musyarakah as-siyasiyah, berkaitan dengan keterlibatan seorang muslim dalam mengambil keputusan, atau bahasa kita adalah musyarakah siyasiyah. Ini kita ikut dalam hal menguatkan semangat, kalau bahasa sekarang politik, tapi ini siasah syariah. As-siyasah adalah tadbir al-umur, jadi mengatur urusan, dan urusan ini adalah urusan umat. Kenapa syal ini saya pakai? Kenapa umat Islam di Afrika, di Palestina, bahkan terutama kenapa umat Islam di belahan bumi yang lainnya, bahkan kita ke belakang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu semangat untuk menegakkan agama ini melalui koridor syariah. Kata ulama, inna syari'ata ja'at, karena syariat ini datang bitahsilil masalih wa takmiliha, supaya menghasilkan maslahat umat, menyempurnakannya, wa ta'tilil mafasid wa taqliliha, supaya menghindarkan daripada kerusakan, setidaknya meminimalisir. Maka keterlibatan seorang muslim menentukan seorang pemimpin, maka itu bagian dari fungsi syariat. Fungsi syariat. Dan kenapa hari ini viral mereka membenci para habaib, mereka begitu ingin menghina keturunan Rasulullah? Karena ada beberapa alasan yang saya baca. Salah satunya, pendakwah-pendakwah Islam yang mereka garis keturunannya sampai kepada Rasulullah ini, termasuk mereka andil dalam mengambil keputusan. Inilah alasan kenapa munculnya habib-habib palsu di Indonesia ini. Karena mereka mempengaruhi kepemimpinan. Terbaru saya tabligh akbar Maulid Nabi di salah satu masjid di Padang. Ada pemilihan RW. Dan salah satu calonnya adalah yang diusung pengurus atau jamaah masjid, dan menang. Ini bukan pemilihan wali kota, itu ya, gubernur, DPR, MPR sampai presiden, tidak. Pemilihan RW. Malam itu saya maulid, siangnya mereka hampir satu harian pemilihan RW. Menariknya, salah satu kandidatnya sedang umrah, dan dia adalah calon terkuat dan terpilih, dan dia masih umrah.
Dan menariknya Pak, malam itulah jamaah masjid, kata mereka, yang teramai sepanjang sejarah masjid itu hadir dalam acara peringatan Hari Besar Islam. Apa yang kita ambil positifnya? Jadi kenapa Nabi hijrah ke Madinah dan yang pertama kali dibangun masjid? Isyaratnya, ayahanda sekalian, ini ada ketua masjid kita, sekaligus beliau juga orang yang kuat dalam masalah hukum dan curhat. Ketua kita ini berkaitan dengan kondisi para ulama ataupun kondisi politik kita di Riau ini. Jadi menariknya ya Islam, Allah menginginkan kenapa masjid itu base camp dan sentralnya perpolitikan. Kalau bahasanya menentukan kepemimpinan, musyarakah sia-sia itu, keterlibatan umat Islam yang ahlus salah, ahlus zakah ini dalam memilih pemimpin, karena ada kaitannya dalam menjaga rumah Allah. Satu lagi saya sampaikan sebelum kita masuk ke tema ini. Tadi saya bilang habaib, keterlibatan mereka menentukan alur pemimpin. Yang kedua, saya menyimpulkan apa yang saya baca, apalagi di sini ada pakar-pakar dan orang tua kita, asam garam masalah dunia pemimpin ini sudah khatam. Ada yang sering saya datangi, dulu beliau yang ngundang saya sampai ke Meranti sana ceramah, tabligh akbar di masjid-masjid raya. Salah satu keinginan musuh untuk menguasai pemimpin itu adalah menghancurkan masjid. Baca sekarang sejarah Irak, berapa banyak masjid yang dirobohkan. Sekarang Palestina, kami baru mengundang Syekh, tapi kalau mau nanti datang ke sini bilang, umurnya 22 tahun, orang Palestina, baru selamat karena sakit, dilewatkan ke perbatasan Rafah Mesir, selamat, lalu dibawalah ke Indonesia. Hafal 10, kemampuannya hafal Quran di umur 12 tahun kurang lebih, hafal 10 qiraah Quran, bukan hanya qiraah sab'ah tapi qiraah asyrah. Dia imam di salah satu masjid di Gaza, dan dia menampilkan di video itu, inilah masjid saya Ustaz, dan masjid itu sudah roboh, umurnya 22 tahun. Jadi isyarat kenapa Nabi begitu sampai di Madinah, hijrah terakhirnya membangun masjid. Bahkan belum sampai pun di Madinah, singgah di Kuba yang juga dibangun masjid. Itu isyarat kebangkitan, kemenangan, kejayaan Islam itu memang datang dari masjid. Bahkan salah satu item yang terpenting, yang mohon maaf ya, yang pernah disampaikan jenderal-jenderal, yang disampaikan oleh orang-orang yang masih perhatian dengan Islam, kalian hati-hati dengan masjid, urus dengan baik, karena ini benteng terakhir kalian. Kemudian ya akhir Islam,
Kenapa manfaat yang begitu terkandung dalam syumuliyatud dakwah? Saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Orang-orang masjid ini syumuliyatud dakwah, komprehensifnya dakwah. Jangan sampai orang masjid Islam yes, gitu ya, dakwah no, Islam yes, gitu ya, masalah pemilihan no, tidak. Ada sedikit yang harus kita, bahwa kelengkapan kesempurnaan Islam ini letaknya adalah di pemimpinnya. Sulitnya negeri-negeri muslim itu merdeka karena hari ini seluruh kawasan Arab itu hampir rata-rata pemimpinnya jongos dan yang dipilih oleh musuh-musuh. Mereka dibungkam dengan hutang yang dahsyat, proyek-proyek multi years yang mengikat hutang-hutang negara di pemimpin mereka. Mereka punya fee, dapat uang yang mereka nikmati dengan menggadaikan marwah dan izzah negara. Sehingga ketika mereka terlibat dalam itu, sulit untuk, jangankan membantu memasukkan sepotong roti saja, gandum segoni saja, ibarat gas setabung, mengalirkan listrik ke Gaza, memberi air minum 1 tangki saja, itu urusannya dahsyat. Sampai 10 kali lipat orang Israel itu customnya, bea cukainya mengambil keuntungan. Saya langsung diberitahu bahwa bantuan-bantuan itu justru dipalak oleh agen-agen Mossad negara-negara tertentu ketika ingin menyalurkan bantuan-bantuan itu. Itulah ya, perjuangan ketika mereka, pemimpinnya, bahkan jiran-jiran tetangga itu yang dipimpin oleh utusan-utusan musuh-musuh Islam. Saya baca satu ayat di surah Al-Baqarah ayat 214. Perhatikan, biar kita mengerti bagaimana keterlibatan umat Islam dalam menentukan pemimpin. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Kata Allah, apakah kamu mengira kamu masuk surga dengan seenak? Belum datang, padahal apa? Belum datang kepada kamu. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang cobaan, penderitaan yang dialami oleh sebelum kamu. Kita ini bangun dari spring bed yang empuk, AC yang dingin, kamar mandi yang nikmat, tinggal pencet, tinggal tarik, ya, berwudu, rapi, nyaman, mobilnya enak, pergi ke masjid juga nyaman, duduk, terus masuk surga. Kata Allah, baca nanti ayat ini, enak saja ya, am hasibtum, kamu menyangka kamu masuk surga itu jalan tol, padahal kamu belum merasakan apa yang dirasakan orang-orang sebelum kamu. Lihat para nabi itu gimana ujian, sahabat itu gimana ujian. Massathumul ba'sa, kata ulama dalam tafsirnya,
Al-ba'sa adalah kemelaratan. Bagaimana orang yang melarat? Bukan hanya sekedar tak makan. Tengok itu anak-anak di Palestina itu. Hari-hari saya ikut bagaimana kondisi mereka. Tidak ada tempat tinggal, diaturlah anaknya tidur, atapnya langit, bawahnya itu pasir, padang pasir. Dibom lari, pindah. Nenek-nenek itu menyeret cucunya. Ada yang kemana mau berangkat. Jadi di sini disebut massathumul ba'sa wad-dharra, penderitaan, wazulzilu, bahkan mereka digoncang dengan berbagai penderitaan. Sampai kata Allah, wa yaqular rasul walladzina amanu ma'ah, sampai Rasul bersama orang-orang yang beriman dengan Rasul itu mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Artinya kalau bahasa penderitaan di lapangannya mentok, tidak ada lagi menjadi sandaran. Di sini kita enak, mungkin di rumah beda khusyuknya, beda seriusnya. Massathumul ba'sa, sudahlah kemeratan, penderitaan, sampai wazulzilu, digoncang mereka dengan berbagai kesulitan, sampai keluarlah doa-doa itu dari lisan Rasul yang mereka bersamanya orang beriman, kapan ya Allah datang pertolongan, tolong kami ya Allah. Sampai kalimat ini keluar, apa kata Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Katakanlah pertolongan Allah itu dekat. Kemudian kata ulama, manfaatnya adalah supaya kita mampu menyuarakan dakwah. Menyuarakan dakwah ini bukan mudah. Di tengah talbis, carut marut dan bercampur aduknya kondisi. Ini kondisi yang tidak normal. Tapi akhaffud dararain, memilih mana yang lebih kecil mudaratnya. Dibuatlah sistem supaya umat Islam ini tidak satu poros. Dibuatlah rekayasa supaya ulama ini pecah. Dibuatlah rekayasa supaya umat Islam ini terkotak-kotak, sehingga suaranya tidak bulat, tapi mereka bulat. Fadaraba ba'duhum riqaba ba'd. Doa Nabi singgah di satu masjid, 3 hal dari doa ini satu yang tidak diijabah oleh Allah. Jangan luluh lantahkan kaumku ya Allah sebagaimana diluluh lantahkannya kaum-kaum terdahulu. Yang tersisa hanya di kapal Nabi Nuh yang mewabah darah sampai di tempat-tempat minuman, kaum-kaum Nabi Lut.
Kaum-kaum Nabi Musa habis luluh lantang. Kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Syuaib, itu dikabulkan oleh Allah. Yang tidak dikabulkan adalah apa? Mereka sesama umat Islam saling bermusuhan. Fadaraba ba'duhum riqaba ba'd. Maka fungsi umat Islam menyumbangkan suaranya untuk menentukan pemimpin itu adalah bagian dari menyuarakan dakwah, sehingga meminimalisir keputusan-keputusan yang bertentangan dengan syariat Islam. Setidaknya bahasanya meminimalisir taklil al-mafasid, terutama keputusan-keputusan yang bertentangan dengan Islam. Mereka tuh semua udah pemegang palu, Bapak Ibu. Ada yang di endorse, ada yang buy sponsor. Duduknya bukan duit dia. Duduknya bukan hanya sekedar duduk, tapi membayar ke partainya. Harus mengembalikan uang kampanyenya. Duduk di situ bukan sekedar duduk, tapi anak perusahaan. Pajaknya, ininya, hitunya. Mengamankan perusahaan ininya, mengamankan uang masuknya. Segala motif ada di kepala orang-orang yang hadir pengambil keputusan. Maka kata ulama, sampai yang berkata ini siapa? Syekh Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan yang sekarang ya ada di Saudi, yang kalimat-kalimatnya masyhur. Tapi dalam hal mendudukkan orang saleh mengambil keputusan terhadap mayoritas muslim, maka pilihlah yang orang-orang baik, saleh. Ini yang pertama. Apa kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya? Allah membela orang-orang yang beriman dengan berbagai cara. Kenapa? Karena orang zalim, wala tazidiz zalimina illa tabar. Karena orang-orang zalim tidak akan bertambah kecuali kesombongan mereka kepada kita. Mereka ada pula yang tidak mereka ketahui dari orang beriman yang ditolong Allah ini, ada yang mereka ketahui. Faktor kesamaan suku antara dai dengan umat, seperti yang dialami oleh Nabi Syuaib, ikatan-ikatan yang dapat membantu membela Islam, kaum muslimin, seperti yang bisa diusahakan keadaan tertentu menjadi wajib diwujudkan. Ini dalam tafsir Abdurrahman As-Sa'di menuturkan, saya baca sejarah berkaitan dengan politik Nabi yang dikarang oleh Dr. Munir Khadban. Di situ disebutkan bahwa dalam kesukuan, bahkan kesamaan persepsi itu dijadikan Nabi menguatkan Islam. Jadi bukan hal yang tabu untuk mengambil suara umat Islam. Maka aneh dan terkadang ini menjadi simsalabin bagi mereka
Kalau dah pemilu baru dekat umat Islam. Begitu dapat, tinggal. Kemudian kata ulama, dari sisi inilah Nabi Yusuf menjabat sebagai pembendaharaan Mesir. Nabi Yusuf menjadi bendaharawan Mesir. Makanya kata Allah di surah seperti surah Yusuf, alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Siapa orang yang Allah teguhkan menjadi pemimpin di muka bumi, yang menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Maka sebahagian ulama menyebutkan bahwa inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, menyebutkan salatnya adalah bicara tentang rumah Allah dan perintah rukun Islam. Tapi ketika dia di luar, dialah orang yang getol untuk menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Apa kata Allah di surah Ghafir? Sungguh telah datang kepada kalian Yusuf sebelumnya dengan keterangan yang nyata, bil bayyinat, dan kalian senantiasa dalam keraguan terhadap apa yang dia bawa. Ada yang merasa terusik dengan Islam, pemimpin Islami. Ada yang merasa tidak yakin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada yang merasa ragu, seolah Islam ini eksklusif, nanti yang dia tolong dia saja, orang-orang dia saja. Tidak, justru Yahudi aman, Nasara aman, Majusi aman. Baca sejarah-sejarah. Bahkan Palestina ini, menurut kisah yang kita dengar sekarang dari mulut-mulut yang divideokan orang Palestina inilah yang menolong orang-orang termasuk Yahudi yang eksodus itu. Orang-orang Syiah yang dulu terusir ditampung. Jadi ada dua etnis dulu yang ditolong oleh orang Palestina. Satu orang Yahudi, satu orang-orang Syiah. Tapi dua ini pula yang membantai mereka. Ada sejarah. Baik ya akhil Islam rahimakumullah. Maka apa kata sampai Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menegaskan muwazanah. Ada istilah dalam fikih ini, keseimbangan, muwazanah antara maslahat dengan mudarat. Beliau mengatakan begini, berkumpulnya kekuatan dan amanah sekaligus. Inna man istajarta al-qawiyul amin. Kata Allah, kalau dua ini terkumpul pada seseorang, pilih dia. Kuat, skillnya bagus, dan amanah. Al-qawi, al-amin, kata Allah. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Berkumpulnya kekuatan dan amanah pada diri seseorang sangat jarang ditemukan. Ada orang skill memimpinnya bagus, tapi sholat jarang, amanah perintah Allah jarang dilakukan. Tapi kata ulama,
orang biasanya menutupi amanahnya itu dengan pencitraan, biar dia disebut amanah. Tapi orang ini kuat. Sebaliknya, ada orang amanah, hubungan dia dengan Allah bagus, tapi secara kekuatan tidak. Maka Imam Ahmad pernah ditanya tentang hal ini. Kata beliau, jika hal ini berkaitan dengan komandan militer, mungkin masih bisa berlaku. Maksudnya orang pendosa tapi kemampuan militernya hebat, strateginya bagus, ilmu medan perangnya hebat, itu masih dikedepankan orang yang seperti ini. Kenapa? Karena dosanya ditanggung diri dia sendiri, tapi skill, strategi, kemampuannya memenangkan peperangan itu menyelamatkan orang banyak. Maka hati-hati kalau sudah amanah tak ada, perintah Allah tak dijalankan, kekuatannya untuk melanggengkan musuh-musuh Allah, hancurlah kita umat Islam. Sebaliknya kata ulama Imam Ahmad ini, ada orang yang kedua, soleh, baik, artinya amanah. Ini seperti yang dikisahkan kepada Abu Zar, innaka dhaif, kau lemah dalam hal amanah, ya, maka dia jangan ambil. Ada orang bagus, pribadinya bagus, Masya Allah, tapi dalam hal strategi kurang. Inilah kata ulama, dalam siasah harus ada ketua, ada wakil, supaya menutupi ini. Maka kata ulama, hati-hati, orang yang baik itu hanya untuk diri dia sendiri. Tapi kalau sempat dia tidak kuat, itu bisa mencelakakan orang banyak. Maka benar kata Nabi, idza kuntum salasan fa amiru ahadam minkum. Jangankan umat ratusan orang, 3 orang saja dalam perjalanan, pilih 1 orang menjadi pemimpinnya. Orangnya baik, secara keilmuan baik, tapi dia juga orang yang punya keahlian, kemampuan dalam memimpin. Kemudian ya akhul Islam rahimakumullah, apa doa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengadu kepada Allah, Allahumma ashku ilaika jaladal fajir wa ajzat siqqah. Ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang kekuatan orang yang berdosa, kelemahan orang yang terpercaya. Aku mengadu ya Allah, supaya orang-orang kuat dari umat Islam ini. Dan kita tahu bagaimana Islamnya Sayyidina Umar, dosanya, bagaimana dia masuk Islam. Siapa yang tak kenal Khalid bin Walid? Ya Rasul, dulu aku sebelum Islam, pedangku ini tidak pernah kering dengan darah kaum muslimin. Itu Khalid bin Walid. Sekarang aku berjanji ya Rasulullah, akan aku ganti dengan sebaliknya.
Apa yang tersirat lagi di doa Sayyidina Umar ini, ashku ilaika jaladal fajir wa ajza siqqah. Kepada umat ini diterangkan oleh Sayyidina Umar supaya orang-orang kuat ini diarahkan, didoakan supaya mereka yang punya skill, orang-orang yang baik memimpin tapi pendosa, supaya mereka bertaubat kepada Allah, menolong agama Allah, dan supaya orang-orang beriman ini tidak lemah, mereka belajar. Kadang kalau hanya di masjid lalu bicara pemimpin agak sulit. Sebaliknya maka harus belajar. Kemudian kata ulama, salah seorang ulama Saudi, Dr. Nasir bin Sulaiman Al-Umar, dalam salah satu fatwanya mengatakan, ketahuilah bahwa hukum asal musyarakah adalah al-jawaz, boleh. Dan ini dijadikan pertimbangan hukum tentang bolehnya kita masuk, hadir, berkontribusi, setidaknya memberikan suara kepada pemimpin yang kita pilih. Bahkan ini adalah jihad kepada, maaf ya, ini adalah, kata beliau, jihad untuk memerangi pemimpin-pemimpin pendosa fajir. Kenapa? Kalau ikut memilih pemimpin pendosa, maka seseorang itu tidak lepas dari kerusakan yang dia lakukan. Ini saya ambil dari perkataan ulama Saudi. Padahal sistem di Saudi itu hari ini luar biasa dahsyat, bobroknya rusak. Tapi banyak dari ulama mereka itu ketika keluar mengajar di kampus lain, dakwah di negara lain, Masya Allah. Saya ulangi, jihad untuk memerangi pemimpin yang fajir, pendosa, perlu diketahui bahwa orang yang